bro and sis semua, salam bahagia. Kali ini saya akan sharing tentang resep bebas dari penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bro and sis semua, seringkali di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita merasa khawatir ataupun berpikir negatif terlalu berlebihan, yang pada akhirnya juga menimbulkan rasa ketakutan. Nah, ketakutan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan pada diri orang yang mengalami hal tersebut. Lalu bagaimana caranya yang dapat dilakukan agar kita bebas dari kekhawatiran, ketakutan, atau pada derajat yang lebih tinggi menjadi menderita atau timbul penderitaan? Yang pertama, jangan kembali ke masa lampau. Yang kedua, jangan merindukan yang akan datang. Yang ketiga, hendaknya seseorang melihat dengan kebijaksanaan tepat di sana, di fenomena yang saat ini sedang muncul, dengan batin yang tenang, yang tidak terseret dengan pemikiran-pemikiran yang melompat baik ke masa lampau maupun ke masa depan dengan batin yang tidak tergoyahkan. Dengan mempraktekkan 3 teknik tersebut, maka seseorang akan mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan batin yang luar biasa. Secara teori, dalam dunia meditasi, ada 2 jenis pengembangan batin, yaitu samatha dan vipassana. Vipassana atau pandangan terang. Kembali kepada 3 teknik tadi untuk bebas dari penderitaan, kekhawatiran, dan ketakutan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita hendaknya tidak kembali ke masa lampau? Kita tidak kembali ke masa lampau karena masa lampau telah ditinggalkan. Lalu juga, mengapa kita hendaknya tidak merindukan yang akan datang? Karena yang akan datang belum tiba. Yang akan datang belum tiba, baru berupa ilusi atau hayalan. Dan itu bukan fakta yang sedang terjadi saat ini. Sehingga hal yang paling membahagiakan adalah hidup saat ini dan sekarang dengan kebijaksanaan. Dengan melihat dengan kebijaksanaan, maka batin kita menjadi kokoh, tidak terseret pada berbagai pemikiran negatif yang berlebihan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan. Dan batin kita juga menjadi semakin kokoh dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, menghadapi tsunami kehidupan. Lalu ketika teknik untuk tidak kembali ke masa lampau akan kita praktekkan, maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau. Yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau dalam hal ini adalah ketika seseorang berpikir-pikir tentang dirinya di masa lampau, berkaitan dengan 5 gugusan: jasmani, perasaan, gambaran, persepsi,
dan bentuk. Tetapi tidak sekedar berpikir-pikir, tapi di sana memunculkan desire, nafsu keinginan atau tanha, kemelekatan atau upadana, kegembiraan, kesenangan di sana. Ketika seseorang berpikir-pikir dengan nafsu keinginan, dengan kemelekatan, dengan kotoran batin tentang keadaannya dahulu, tentang tubuhnya yang sehat, yang cantik, atau yang tampan. Kemudian membandingkan dengan diikuti kotoran batin. Atau mungkin memikirkan kondisi kesehatannya yang dulu yang prima dan membandingkan yang sekarang dengan kotoran batin. Memikirkan perasaan dengan kemelekatan, dulu merasakan kenyamanan, dan dibandingkan dengan keadaan sekarang. Teknik dalam mengatasi penderitaan atau ketakutan, kekhawatiran, atau bisa juga kita sebut resep untuk hidup bahagia ini bebas dari penderitaan. Apabila kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membuat batin kita menjadi tenang. Sebagai ilustrasi, mungkin pada masa lampau kita pernah mengalami suatu keadaan yang sangat membahagiakan. Kehidupan yang nyaman, yang mungkin bagus secara finansial, pekerjaan yang sukses, kesehatan yang prima. Itu terjadi di masa lampau. Tetapi, Bro and Sis, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di semesta ini, tidaklah permanen. Semuanya relatif. Semuanya mengalami perubahan. Untuk itulah kita menyiapkan, mengolah batin agar siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Karena sesuatu yang pasti di dunia ini adalah, di semesta ini adalah semuanya berubah. Semuanya fana. Kondisi yang terjadi saat ini, itulah yang harus kita hadapi, kita kelola dengan batin yang tenang. Tidak dengan kembali ke masa lampau. Jika kita membiarkan pikiran kita kembali ke masa lampau, memikirkan seluruh keadaan yang nyaman, yang kemudian saat ini sudah tidak terjadi, maka akan timbul apa yang disebut dengan penderitaan. Demikian juga apabila kita terus melekati kenyamanan yang ada pada saat itu, kemapanan yang ada pada saat itu, kesehatan yang prima yang ada pada saat itu. Seluruh pemikiran itu kita bawa ke saat ini, maka diri akan menjadi menderita. Jalan terbaiknya adalah semua yang sudah terjadi di masa lalu, janganlah kita lekati. Biarkan dia berada di sana. Perubahan telah terjadi. Yang sedang kita hadapi saat ini, di sini dan saat ini. Itulah yang kita jalani. Lalu pertanyaannya, apakah saya sanggup menjalani keadaan saat ini yang sangat tidak nyaman buat saya? Padahal saat itu saya nyaman, mapan, prima, sehat. Apakah saya bisa? Jawabannya Bro and Sis, bisa. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melatih batin. Lalu cara melatih batin, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan dengan meditasi. Mengolah batin, mengolah pikiran, fokus,
pada objek meditasi, itu akan membuat kita terlatih, memiliki batin yang kokoh dan siap menghadapi segala perubahan. Sehingga kita tidak melekati masa lampau atau masa lalu. Bro and sis, ketika saya berbicara tentang konsep masa lalu, bukan hanya sekedar sesuatu yang sudah lampau atau sangat lampau. Misal 10 tahun lalu, 2 tahun lalu, sebulan lalu. Segala sesuatu yang sedang tidak kita alami di sini dan saat ini adalah masa lalu. Contohnya bro and sis. Misalnya dalam satu hari saya melakukan perjalanan dari rumah ke kantor. Ketika saya melangkahkan kaki keluar dari rumah, naik kendaraan, kemudian tiba di kantor. Pada saat saya melangkahkan kaki dan naik kendaraan dan berada di perjalanan, itu sudah menjadi bagian masa lalu ketika kemudian saya melakukan aktivitas di kantor. Nah, dengan terbiasa fokus pada apa yang sedang kita hadapi di sini dan saat ini, maka kita akan merasakan kebahagiaan atau rilis, terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu, keadaan di sini dan saat ini dalam bahasa Inggris disebut dengan present time. Hadiah, itulah yang dapat kita nikmati ketika kita fokus pada apa yang sedang kita kerjakan di sini dan saat ini, atau yang kita alami di sini dan saat ini. Tentu di sini dan saat ini yang dimaksud adalah berada di sini dan saat ini dengan kebijaksanaan ataupun pandangan terang. Yang saya maksud di sini dan saat ini adalah bukan berarti bahwa kita hanya bisa menikmati keadaan di sini sehingga dengan demikian memuaskan hasrat, mengikuti keinginan nafsu, ataupun melekati segala sesuatu yang berada di sini. Bukan. Yang saya maksud di sini dan saat ini adalah fokus pada apa yang sedang kita kerjakan ataupun yang kita miliki di sini dan saat ini dengan penuh kebijaksanaan ataupun pandangan terang, memanfaatkan semua potensi yang ada untuk kebahagiaan semua manusia. Atau bahkan lebih dalam lagi, kalau bagi saya bro and sis, sepanjang kita masih diberikan nafas kehidupan, maka upayakan dalam setiap tarikan nafas kita hembuskan untuk kebaikan semua umat manusia dan membebaskan semua manusia dari penderitaan. Intinya adalah berbuat kebaikan ketika masih ada kesempatan. Mungkin kadang-kadang ada satu pemikiran. Bagaimana misalnya saat bro and sis tidak mampu atau terbaring sakit, tidak berdaya di atas bed, di rumah sakit atau di rumah. Bagaimana saya bisa melakukan perbuatan baik untuk menolong sesama manusia, padahal saya sendiri sedang terbaring lemah? Bro and sis, konsep inilah yang harus kita review di dalam pikiran kita, bahwa perbuatan baik dapat dilakukan dalam seluruh situasi dan keadaan. Pada saat kita berbaring sakit, fisik kita mungkin sedang mengalami sakit, tetapi pikiran kita tetap dapat kita kondisikan untuk melakukan kebaikan. Pada saat sakit,
pada saat terbaring sakit, kita tetap dapat membentuk hal baik di pikiran dan mengirimkan doa kepada semua orang agar semua hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Itu salah satu hal baik yang bisa kita lakukan. Tentang hal yang kedua, yaitu tidak merindukan yang akan datang. Pada reel sebelumnya ketika saya membahas tentang ketakutan, salah satu hal yang menimbulkan ketakutan adalah ketika pikiran kita melompat ke masa depan yang unpredictable. Dan kemudian kita melekati masa lampau dan mengambil persepsi, konsep, penilaian yang ada di masa lalu dan kita gunakan untuk menilai sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Yang tidak pasti, saat itulah ketakutan itu timbul. Begitu juga dalam hal ini. Pada saat kita merindukan yang akan datang, melekati nafsu keinginan yang diinginkan, yang akan terjadi di masa datang, kita lekati. Di situ timbul kotoran batin. Maka ketika itu tidak terjadi, timbullah penderitaan. Sebagai ilustrasi, misalnya saat ini Bro Ensis memiliki atau menggeluti satu pekerjaan. Memang mungkin secara finansial tidak begitu berlebihan, tetapi cukup untuk menjalani kehidupan saat ini. Nah, kemudian timbullah hayalan ataupun keinginan bahwa saya akan lebih bahagia apabila di masa yang akan datang tender saya menjadi lebih banyak atau pekerjaan saya menjadi lebih besar. Saya akan bahagia bila saya mencapai itu. Dan hal tersebut terus-menerus menjadi obsesi dan dilekati. Tetapi dengan meninggalkan keadaan di sini dan saat ini, meninggalkan fokus pada pekerjaan yang dikelola. Dan akhirnya, apa yang dihayalkan? Yang diinginkan, yang menjadi obsesi, yang belum terjadi itu tidak terjadi. Saat itulah timbul penderitaan. Nah, inilah tadi yang saya maksud, Bro Ensis. Resep untuk bebas dari penderitaan adalah kita harus mengelola batin dengan bijaksana. Yaitu satu, tidak melekati masa lampau. Karena masa lampau sudah terjadi, sudah lewat. Yang kedua, tidak merindukan yang akan datang. Yang ketiga, hidup di sini dan saat ini dengan kebijaksanaan atau pandangan terang. Tepat pada fenomena yang sedang terjadi saat ini. Itulah Bro Ensis sharing tentang bagaimana resep hidup bahagia, bebas dari penderitaan, kekhawatiran, dan ketakutan. Salam bahagia.